Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus Channel. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Misteri Jelang Letusan Gunung Kelut. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini berawal 9 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2014 silam. Dan mungkin para warga Blitar, Malang, Kediri dan sekitarnya masih pada ingat betapa dahsyatnya letusan Gunung Kelut waktu itu. Bahkan konon kabarnya abu material dari Gunung Kelut waktu itu sampai Pulau Sumatera, dan bahkan ada yang sampai negeri India. Dan yang saya mau ceritakan kali ini bukan kedahsyatan letusannya, namun misteri saat menjelang letusan Gunung Kelut 1 minggu sebelumnya. Di daerah Wulingi di Kabupaten Blitar sudah ada berita kalau Gunung Kelut mau erupsi. Jadi tiap malam para lelaki diwajibkan untuk berjaga di kampung masing-masing. Karena di daerah Wulingi, semen dan krisik sangatlah dekat dengan danau kawah Gunung Kelut. Tepatnya di bagian timur lereng dari Gunung Kelut. Dan pada saat itu, warga desa Semen juga sudah banyak mengurangi aktivitas ke ladang pada siang hari, karena sudah mendapat tanda-tanda dari alam, seperti banyak binatang-binatang sudah turun dari Gunung Kelut. Bahkan kera dan ular juga sudah ada banyak yang sampai di perkampungan. Pada malam itu udara sangat gerah, dan seperti biasa para warga yang laki-laki sudah pada berkumpul di setiap posko siaga bencana yang dipersiapkan oleh petugas dari Pemkab Kabupaten Blitar. Di salah satu posko di Desa Semen, malam itu tampak sunyi. Hanya beberapa orang saja yang lagi jaga sambil ngopi. Tapi tiba-tiba dari agak jauh terlihat orang berjalan, dan orang itu kurang begitu jelas rupa wajahnya. Dan orang-orang itu mulai menyebar, kurang lebih 10-an orang. Dan ada salah satu orang yang berjalan menuju posko yang dijaga warga desa Semen itu. Dan anehnya, kelima warga yang sedang berjaga pada heran dan tidak mengenal sosok lelaki yang mendekati pos itu. Dan sosok itu terlihat aneh. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Lalu salah satu warga itu bertanya kepada sosok itu, "Selamat malam Pak, Bapak ini dari mana dan mau kemana Pak?" tanya warga itu. Lalu sosok itu pun menjawab, "Maaf, sebenarnya aku ini juga warga desa Semen sini, dan aku ada waktu istirahat bekerja di rumah Simbah dan mau memberi kabar kepada keluarga saya," jawab sosok itu kepada warga. "Lantas, kabar apa yang mau Bapak sampaikan? Dan Bapak ini siapa?" tanya warga itu lagi. "Nama saya Katiran, dan saya mau memberi kabar kalau Simbah mau ada hajat. Tapi yang pada tenang ya, di sini akan aman dan tentram." Setelah menjawab pertanyaan warga, sosok itu pun lanjut berjalan menuju ke selatan, atau tepatnya ke arah kota Wulingi.
dan menghilang di telan gelapnya malam yang sunyi itu. Sedang kelima warga itu pada kebingungan, sedangkan di daerah mereka hanya ada satu orang yang bernama Katiran. Tapi baru saja ada yang bilang karena Katiran yang berasal dari daerah mereka bukanlah sosok itu, dan Katiran yang berasal dari desa mereka biasanya juga ikut berjaga bersama mereka. Dalam kebingungan, kelima warga yang sedang berjaga itu tiba-tiba datang salah satu Pak RT yang juga dianggap sesepuh di desa itu sedang mendatangi mereka. Dan Pak RT jadi merasa heran melihat warga yang sedang berjaga pada bingung, dan mereka semua pada bengong. Lalu Pak RT bertanya, apa sebenarnya yang barusan terjadi? Loh, ada apa toh ini? Kok pada bengong semua seperti melihat hantu saja? Tanya Pak RT kepada kelima warga itu. Begini Pak, kami bingung karena tadi kami melihat beberapa orang berjalan menyebar dan mereka rupanya pada aneh Pak. Dan yang lebih membingungkan, ada salah satu dari mereka mendekati kami dan mengaku bernama Katiran dari desa Semen ini Pak. Dan lagian di sini kan yang namanya Katiran cuma satu toh Pak. Itu pun kami kenal, wong biasanya juga ikut jaga di sini. Jawab dari kelima warga itu. Mendengar hal itu, Pak RT terdiam sejenak. Lalu Pak RT teringat sesuatu dan menyampaikan kepada para warga yang sedang berjaga itu. Begini, apa kalian lupa pada Katiran warga RT sebelah yang 5 tahun lalu meninggal saat mencari pasir? Dan apa kalian lupa setiap Mbah Kelut mau erupsi, kadang juga ada tanda-tanda mistis seperti baru saja yang kalian jumpai itu? Dan Katiran itu kan kalap di Gunung Kelut toh. Orang meninggal tapi tidak ditemukan jasadnya. Lantas apa yang dikatakan sosok Katiran tadi? Tanya Pak RT kepada warga. Tadi dia bilang Pak, kalau Mbah Kelut mau ada hajatan dan kita disuruh tenang oleh sosok itu. Ya sudah, itu biasanya tanda-tanda gunungnya mau meletus tidak lama lagi. Makanya kita harus selalu siap, siaga dan waspada ya, pesan Pak RT kepada mereka berlima. Demikian tadi teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Kesimpulannya, apapun yang terjadi, alam pasti sudah memberi peringatan pada kita dengan caranya. Dan kita tetap berserah diri kepada Sang Pencipta agar kita dapat perlindungannya. Hanya Allah yang kuasa atas semesta ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukus channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.